Yang ketiga, dalam menggenapi rencananya selalu melibatkan waktunya. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara karena gara-gara istri Potifar itu memfitnahnya, dimasukkan dalam penjara. Dalam satu sel ada 2 orang datang. 2 orang ini ternyata orang istana. Dan orang-orang istana masuk satu sel. Dia bermimpi. Dan dia jelaskan mimpinya. Dia terjemahkan mimpinya. Terjadi. Juru minuman, juru roti, sesuai dengan dikatakan oleh Yusuf. Apa yang dikatakan Yusuf kepada juru minuman? Nanti ya 3 hari kamu akan keluar dari sel ini. Kamu akan kembali kepada posisimu. Ternyata kamu terbukti tidak bersalah. Kamu harus ingat aku ya. Aku ini orang Ibrani, tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tuh difitnah. Tidak ada kesalahan. Ingat aku ya. Tapi ketika si juru minuman ini keluar dari penjara, dia lupa sama sekali. Aneh ya, Tuhan membuat dia lupa. Kenapa kalau dia keluar dari penjara, dia sudah pergi kemana, tiba-tiba Firaun bermimpi. 2 tahun Firaun akan bermimpi. Dan mimpinya itu menentukan keadaan Mesir, bahkan keadaan negara-negara sekitarnya. Pada saat itu, kalau Yusuf gak ada, hilang semuanya, hancur semuanya. 2 tahun di penjara menjadi tahun penundaan. Ini tahun yang menentukan. Tahun gak ada suara. Tahun gak ada mimpi. Tahun gak ada malaikat. Tahun gak ada teman sharing. Tahun dia sendiri dan benar-benar sendiri. Dan dia mau diam di hadapan Tuhan. Wah, cerita ini serius. Gimana sih caranya? Orang diam sendiri, gak ada suara, gak ada malaikat, gak ada firman Tuhan, gak ada teman-teman, gak ada worship leader, gak ada pemain musik, gak ada pengkhotbah, gak ada siapa-siapa, sendiri. Tapi dia diam dalam posisi. Ini menentukan di hadapan Tuhan. Dan waktu penundaan yang panjang adalah penundaan yang gak gampang. Banyak orang gak tahan. Coba lihat Daud pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika dia bersembunyi di sebuah gua, tiba-tiba Saul masuk ke dalam. Langsung pengawalnya, ini kesempatan. Satu gerakan, tewas dia. Harusnya Daud mengambil belati, langsung pegang kepalanya, serat kepalanya, tewas langsung. Dan angkat kepalanya seperti dia mengangkat kepala Goliat. Israel, lihatlah kepala rajamu. Lalu pasukan buang senjatanya, langsung sujud. Daud adalah raja. Dia mau seperti itu, seperti kebanyakan orang. Tapi Daud gak gitu. Jangan. Dia potong punca jubahnya, itu pun dengan hati gemetar. Ya, kita tunggu waktunya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kali dia bisa masuk ke dalam kemahnya Saul. Saul tidur bersama dengan Yoab. Dia bisa ambil barang-barang Saul. Pada saat itu pengawalnya bilang, tancepin. Itu tombak sekali, langsung tewas dan kau jadi raja. Jangan. Tunggu waktunya. Itulah orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Selalu melibatkan kebenaran, melibatkan kekudusan, dan melibatkan waktunya Tuhan. Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Satnap Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul. Kalimat muncul ini yang luar biasa. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Muncul itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Sudah terbukti kualitasnya, bobotnya.
presisinya dan waktunya Tuhan.